Assalamualaikum. Masuk semua teman-temannya. Masuk, Bu. Kita absen dulu ya. Winarti, Saya, Bu. Siti Nurhalimantus saja. Saya, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran BK hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi tentang sebuah materi yang nggak dipelajari di sekolah. Satu orang bisa bantu Ibu untuk menempelkan gambar. Silakan. Ibu punya gambar yang bisa membuat kalian paham. Oke, makasih Ibu. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Apa yang kalian deskripsikan? Gambar apa ini? Tentang apa? Tentang seseorang yang dibully, tentang membuli gitu. Oke, baik. Nuk? Teman-temannya menjauhi itu, Bu. Oke, benar ya. Hari ini kita akan bahas tentang bullying. Kalau pada pelajaran BK minggu kemarin, kalian yang bercerita, Ibu yang mendengarkan, kalian curhat tentang teman, tentang persahabatan, tentang keluarga. Hari ini Ibu yang berbicara, kalian yang mendengarkan. Nanti pada pelajaran akhiran, kalian boleh bertanya, nanti Ibu akan menjawab. Baik, Bu. Oke. Bullying. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Banyak sekali terjadi pada siswa SD, SMP, SMA, itu terutama pada siswa SMP. Karena pada siswa SMP ini masa-masa pubertas atau masa remaja awal, sehingga emosinya itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Kalian tahu ini siapa? Iya, ini Mimi Peri. Mimi Peri ini viral di video lucu karena karena dia menggunakan pakaian yang unik sekali. Mimi Peri ini awalnya dia seorang laki-laki, ya sekarang seorang laki-laki juga. Cuma dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan karena pada waktu kecilnya dia mengalami bullying oleh teman-temannya. Mimi Peri ini dibully oleh teman-temannya sehingga sekarang dia menciptakan dunianya sendiri yang katanya dia berasal dari dunia kayangan. Dia menciptakan dunia sendiri, menciptakan pakaian sendiri, menciptakan kehidupannya sendiri. Mimi Peri ini dulu dibully sama teman-temannya karena fisiknya yang kurang bagus. Dia seorang laki-laki, tapi fisiknya yang keterbatasan. Dan ketika dia dibully, dia tidak mau bercerita kepada orang tuanya atau kepada gurunya, sehingga dia memendam sendiri emosinya, memendam sendiri rasa sakitnya. Ketika sudah dewasa, dia baru mengeluarkan semuanya. Ini dia namanya Mimi Peri. Oke. Ini kenapa kita tidak boleh melakukan bullying kepada teman-teman.
karena itu mempengaruhi jangka panjang yang dibully tadi. Kita lanjut ke pengertian bully. Apa sih menurut kalian pengertian bully? Menurut dari yang kalian lihat, kalian yang dengar, apa itu bully? Mengejek, mencemooh. Oke. Perilaku seseorang untuk lebih ke mengejek mungkin. Ya, benar sekali. Bully ini seseorang yang terbiasa untuk menyakiti mereka yang dianggap rentan atau dia yang lemah. Sehingga orang yang membuli ini merasa bahwasannya saya lebih kuat sehingga saya akan membuli orang yang lemah daripada saya. Gitu. Ini perilaku intimidasi menindas yang lemah. Gitu. Selanjutnya, bully ini ada penyebabnya. Penyebab yang pertama itu dari penampilan. Misalnya, penampilan seseorang si A ini, dia yang terlalu, misalnya dia kusut ketika ke sekolah, terus pakaiannya seharusnya warna bajunya putih menjadi warna kuning, terus dia tidak pernah pakai parfum, sehingga dia dicemooh atau dibully oleh teman-temannya tadi. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua itu ada penyebab dari ras. Misalnya, saya dari Jawa, teman saya dari Bangkinang. Si Bangkinang ini merasa bahwasannya ras dia lebih kuat, lebih tangguh daripada ras yang Jawa, sehingga dia menindas atau membuli si ras Jawa dengan cara mengejek. Ras Jawa tuh kayak gini, banyak hoaxnya, banyak mitosnya. Selanjutnya, penyebab yang ketiga itu dia yang terlihat lemah. Nah, ini dia yang terlihat lemah ini, yang bahwasanya yang membuli tadi, mereka akan merasa saya lebih kuat, saya akan membuli teman saya, gitu. Jadi bully ini banyak penyebabnya, yang salah satunya tadi penampilan ras dan terlihat lemah. Yang selanjutnya ada dia yang tidak mudah bergaul. Yang tidak mudah bergaul ini biasanya orang yang pintar, juara kelas, sehingga dia tidak mudah bergaul dan tidak mudah untuk bersosialisasi. Ini mengapa orang yang pintar dia cenderung tidak mau bersosialisasi, karena dia merasa bahwasanya saya bisa untuk mengerjakan ini sendiri, saya bisa kok kerjain PR ini sendiri, sehingga dia merasa aku gak butuh teman. Padahal itu sebenarnya mempengaruhi dirinya, bahwasanya itu membuat seseorang yang akan membuli dia. Mentang-mentang dia pintar, dia gak mau berteman, ayo kita bully aja. Nah, itu salah satu contohnya. Ada lagi penyebabnya dari sisi korban. Sisi korban ini misalnya yang membuli punya masalah karena yang dibully. Contohnya, yang pertama dari sisi masalah pribadi. Misalnya, saya punya masalah dengan si Inung karena si Inung merebut pacar saya, sehingga saya mengatakan dia sebagai pelakor atau orang ketiga, saya membuli si Inung, gitu. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Ini contohnya seperti ketika di rumah Winarti selalu dibully oleh keluarganya, oleh saudaranya, oleh abangnya, oleh kakak-kakaknya. Karena dia merasa paling kecil, dia tidak berani untuk melawan bulian dari abang-abangnya tersebut. Ketika Uin sampai di sekolah, sehingga Uin itu merasa bahwasanya temanku harus merasakan apa yang aku rasakan ketika aku di rumah. Aku dibully oleh saudaraku, temanku harus merasakan ketika aku bully. Jadi impas menurut dia. Selanjutnya, rasa iri pada korban. Rasa iri pada korban ini, yang dibully ini dia lebih tinggi atau lebih berprestasi daripada yang membuli. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menghadapi jika ada teman kita yang membuli kita? Oke, bagus ya pertanyaannya. Cara kita agar mengatasi orang yang membuli kita itu dengan cara kita berbicara kepada yang lebih tua. Ketika dia sudah melampaui batas, ya misalnya dia sudah menendang, sudah
sudah memukul, bahkan lebih mengejeknya, itu kita tidak bisa diam saja. Kita harus berbicara kepada orang yang lebih tua seperti orang tua kita atau guru kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kebal dengan kuping kita. Maksudnya omongan seperti itu kita tidak perlu masukkan ke hati, karena omongan itu hanya membuat kita yang merasa diri kita menjadi sangat lemah. Kan kita nggak minta makan sama dia, sehingga ya buat apa kita dengerin dia? Ini hidup kita tidak perlu mendengarkan perkataan dia gitu. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Bullying ini banyak jenisnya. Yang pertama itu bullying fisik. Ini contoh dari bullying fisik. Ini bullying fisik. Bullying fisik ini seperti dia menindas, memukul, menendang, mencubit, mendorong. Di bullying fisik ini yang bersangkutan dengan fisik seseorang yang dibully. Pokoknya ketika dia sudah ditendang itu berarti dia bullying fisik. Entah apapun masalahnya, ketika sudah seperti ini berarti mereka sudah melakukan yang namanya bullying fisik. Selanjutnya itu bullying verbal. Ini bullying verbal. Bullying verbal ini contohnya seperti memanggil nama tapi dengan sebutan jelek. Misalnya saya berbadan gendut atau saya berbadan kurus. Oke, saya kurus saja ya. Saya berbadan kurus, teman saya memanggil saya tidak dengan nama saya tapi dengan panggilan "Hei si kurus" atau "si cungkring". Nah, seperti itu dia sudah melaksanakan yang namanya bullying verbal. Yang kedua, dia menghina, mengejek, dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sering terjadi. Tahun 2019 malam ada yang lagi viral-viralnya, tapi saya lupa namanya. Audrey. Itu yang katanya dibully oleh temannya karena berebut pacar temannya. Seperti itu. Selanjutnya ada bullying sosial. Ini bullying sosial. Bullying sosial ini seperti menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar. Misalnya si A digosipi oleh si B yang katanya si A ini hamil di luar nikah, padahal si A tidak hamil di luar nikah. Sehingga si B menceritakan ke satu kampung dan satu kampung akhirnya mendengarnya. Padahal si A itu tidak hamil di luar nikah dan itu menjadi hoax. Selanjutnya, mengajak teman untuk mengucilkannya. Misalnya saya mengajak si teman-teman saya untuk mengucilkan Winarti. Ayo kita tuh gak usah teman sama Winarti. Winarti tuh kayak gini loh, gitu. Yang selanjutnya ada cyberbullying. Ini bullying sosial media. Ini banyak banget sering terjadi di komentar-komentar, terjadi di Facebook, IG, WhatsApp, dengan cara dia menyebarkan hoax tapi lewat sosial media. Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya ada dampak dari bullying. Ini dampaknya bisa dari waktu jangka pendek atau jangka panjang. Yang pertama, ketakutan, stres, depresi. Ketakutan ini ketika orang yang kita bully, misalnya gini, yang kita bully ini orangnya gendut, terus hitam, jelek, sehingga yang kita bully ini dia akan merasa ketakutan. Aku takut untuk datang ke sekolah, aku takut untuk bertemu dia, aku takut untuk bertemu orang, karena fisikku yang seperti ini. Sehingga sudah terjadi ketakutan, dia akan terjadinya stres. Stres ini dia akan memikirkan bagaimana sih caranya agar aku kurus, gimana caranya agar aku putih, gimana caranya agar aku cantik. Dia selalu memikirkan itu, sehingga terjadilah depresi. Depresi ini dia akan mengakibatkan stres yang berlebihan karena memikirkan solusi yang akan dia ambil karena terlalu banyaknya omongan-omongan yang masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, timbulnya pemikiran untuk bunuh diri. Ini banyak sekali terjadi karena setelah dia merasa ketakutan, stres, dan depresi, dia akan memikirkan, aku udah gak bisa lagi seperti ini, aku gak mau hidup dan aku gak berfungsi di dunia ini.
sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, ini banyak sekali terjadi di sosial media yang artis-artis Korea. Nah, itu ketika dapat dia bulian dari komentar-komentar netizennya, dia tidak kuat lagi sehingga dia bunuh diri. Yang ketiga, ada mengalami masalah di sekolah. Mengalami masalah di sekolah ini dia akan jarang datang ke sekolah karena dia takut untuk bertemu dengan orang yang membuli dia tadi. Selanjutnya, susahnya tidur atau nafsu makan kurang. Susah tidur ini sudah pasti sering terjadi juga, karena ketika kita banyak pikiran, banyak yang kita akan lakukan, tapi banyak omongan-omongan orang yang masuk, dia akan mengalami susah tidur dan nafsu makan yang kurang. Selanjutnya, ini dia cara mengatasi bulian ini. Kita harus menceritakan ini kepada guru, kepada orang yang lebih tua, agar orang itu bisa menindaklanjuti perbuatan ini, agar yang membuli kita tadi tidak melakukannya lagi. Begitu. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ibu harap setelah kalian belajar tentang bully ini, kalian tidak membuli temannya, karena ini sangat mempengaruhi jangka panjang yang kita bully tadi. Contohnya tadi kan sudah kita bahas, yaitu niniperin. Sebenarnya banyak contoh lain, kalian bisa cari di Google. Oke, kalau tidak ada, ibu minta waktunya untuk kita berfoto dengan menggunakan tulisan stop bullying. Mari semuanya. Ayo dong, Rin. Oke, dah. Terima kasih ya. Oke, mungkin waktu kita sudah habis. Pelajaran kita sampai di sini dulu. Setelah ini kalian boleh istirahat dan jangan pernah membuli teman-temannya, karena itu tidak baik untuk yang kita bully tadi. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.